Jai Idzas telah bergabung dengan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Venezia itu meminta dukungan dari fans untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi. Idzas diketahui sudah mendarat di Soekarno-Hatta, Cengkareng, Senin, 11 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hal tersebut bisa diketahui lewat unggahan Instagram story-nya. Indonesia dijadwalkan melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. 4 hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong berhadapan dengan Arab Saudi. Indonesia saat ini duduk di posisi kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga. Demi menjaga asa cap pentas dunia, Indonesia tidak boleh kehilangan poin. Jai Idzas pun berharap dukungan fans Garuda. Dia mengutarakannya lewat postingan di Instagram. "Kami butuh dukungan kalian lagi, seperti biasa, dalam 2 pertandingan kandang mendatang," kata Idzas. Jepang tentu bukan lawan yang mudah untuk Indonesia. Arab Saudi juga dalam kondisi baru usai Roberto Mancini dipecat. Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira jelang menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024 mendatang. Kabar gembira tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terkait dengan Kevin Dix. Kevin Dix yang baru saja menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dipastikan bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang. Pemilik nama lengkap Kevin Dix Bakarbesi itu siap membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian Kevin Dix tersebut disampaikan Erick Thohir lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Kevin Dix siap membela timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick Thohir dalam caption unggahannya. Hal itu sekiranya menjadi kabar yang tak disangka datangnya. Pasalnya Kevin Dix baru menjalani prosesi pengambilan sumpah pada Jumat, 8 November 2024 lalu. Nah, proses pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang juga ditutup pada hari yang sama. Namun dengan merujuk pernyataan Erick Thohir tersebut, proses pendaftaran Kevin Dix untuk laga itu dilakukan sebelum waktu ditutup. Alhasil, Kevin Dix siap membela timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi angin segar bagi lini belakang timnas. Dix bakal memperkokoh barisan bek tengah timnas. Menurut laman Transfermarkt, Kevin Dix juga bisa bermain sebagai bek sayap. Tak tanggung-tanggung, pos bek sayap kanan dan kiri bisa dikuasai oleh pemain berpostur 186 cm tersebut. Jika melihat posisi bermain Kevin Dix, keberadaannya bisa mewujudkan trisula idaman lini belakang timnas Indonesia. Selama memperkuat Copenhagen musim ini saja, Kevin Dix menjalankan beberapa peran di belakang, RCB, Coba, LCB. Kemampuan Kevin Dix yang bisa menjalani beberapa peran alias versatile itu tentu akan menguntungkan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia saat ini memiliki skuad yang sangat mewah khusus posisi lini belakang. Kembalinya Justin Hubner ke skuad timnas Indonesia tentu membuat lini pertahanan kian berkualitas dan kaya opsi. Di sisi lain, mewahnya skuad timnas Indonesia diakini memusingkan Shin Tae-yong untuk menentukan starter terbaiknya. Hal ini karena masih ada sosok Rizky Ridho, Jordi Amat, Jai Idzas, Mes Hilgers, dan Muhammad Ferrari. Jika melihat nama-nama di atas ditambah kebiasaan Shin Tae-yong yang memainkan pakem skema 3 back, satu posisi dipastikan sudah disegel Jai Idzas yang selama ini perannya sulit digantikan di skuad Garuda. Terlepas dari pilihan pemain yang akan dimainkan Shin Tae-yong, Kevin Dix kemungkinan besar akan menjadi opsi utama ke depannya. Timnas Indonesia sendiri membutuhkan hasil maksimal saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi mendatang.
Kemenangan akan menjadi hal menyenangkan untuk diraih dan bisa menjaga asa kelolosan tim ke fase selanjutnya. Ada 3 pemain timnas Arab Saudi yang menderita kesialan menjelang laga kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda melakoni 2 pertandingan di jeda internasional November ini, dengan melanjutkan petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. 4 hari kemudian, alias pada 19 November 2024, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. The Green Falcons sendiri melakoni 2 pertandingan tandang pada jeda internasional kali ini, namun di 2 negara yang berdekatan, yaitu Australia dan Indonesia. Namun, menjelang laga melawan timnas Indonesia, setidaknya ada 3 pemain yang mendapatkan kesialan. Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 di antaranya adalah cedera yang dialami oleh sang bintang sekaligus Kapten Salem Al-Dausari dan juga Abdullah Al-Maliki. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, melalui akun resmi tim nasional di media sosial X, telah mengonfirmasi bahwa keduanya dicoret dari skuad Hervé Renard pada Sabtu, 9 November 2024 lalu. Sebagai gantinya, sang pelatih asal Prancis memanggil Mohamed Al-Kahtani untuk ikut bersama timnas Arab Saudi. 1 pemain lain yang mendapatkan kesialan adalah Saud Abdul Hamid, yang memperkuat AS Roma di sepak bola Italia. Abdul Hamid baru gabung dengan Giallorossi dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas tahun ini. Pemain andalan timnas Arab Saudi yang menjadi calon lawan timnas Indonesia yakni Saud Abdul Hamid dibidik klub raksasa Liga Italia, AS Roma. Namun, dia kesulitan mendapatkan menit bermain dengan hanya diberi kesempatan tampil dalam 4 laga saja. Roma yang diperkuat olehnya sedang mengalami musim yang buruk pada saat ini, dengan hanya berada di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Italia 2024 hingga 2025. Pada Minggu, 10 November 2024, kemarin, Giallorossi menderita kekalahan 2-3 dari Bologna dan hal itu membuat manajemen memutuskan untuk memecat pelatih Ivan Juric. Alhasil, Roma pun akan mencari pelatih baru dan uniknya, Roberto Mancini masuk dalam daftar kandidat, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media Italia, termasuk Sky Sport Italia. Roberto Mancini kabarnya segera kembali ke Liga Italia. Sebagai informasi, Mancini kini menganggur setelah Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, memecatnya pada bulan Oktober lalu. The Green Falcons hanya mampu menang sekali dari 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan itu membuat SAF memutuskan untuk kembali bekerja sama dengan Hervé Renard, yang pernah menangani Arab Saudi pada 2019 hingga 2023. Saud Abdul Hamid, dengan demikian, berpotensi jumpa Mancini lagi untuk 2 tim yang berbeda, yaitu Timnas Arab Saudi dan AS Roma. Namun, Mancini bukanlah satu-satunya nama yang sedang dikaitkan dengan kursi kepelatihan AS Roma, yang dikabarkan juga sedang mendekati beberapa pelatih top lainnya, termasuk Massimiliano Allegri, Graham Potter, dan Frank Lampard.